lagi sama kami semua di Online Bible Reading. Senang sekali bisa kembali dengan full team nih untuk belajar bareng-bareng. Ada Benny, ada Mas Aryo, ada Alvin. Halo semua. Halo, selamat malam. Halo. Ya, percaya apapun musim kehidupan kita atau masalah apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan namanya. Pekerjaan Tuhan juga mau dinyatakan atas hidup kita. Kita percaya semua mendatangkan kebaikan. Amin. Yes. Oke, kita minggu ini mau baca di 2 Korintus 12. Lanjutan yang kemarin. Oke, mungkin langsung dimulai aja ya. Boleh? Boleh. Dari mungkin Mas Aryo bisa tolong baca yang Boleh. Iya, baik. perikop pertama. 2 Korintus 12. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru pada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Oke, langsung nih. Kayaknya ada beberapa yang bisa kita bahas ya di perikop pertama ini. Mungkin dari Alvin dulu, nanti ke Irsan. Oke, tadi ya mungkin agak mungkin mau tanya ke teman-teman juga, ini ada sedikit bingung di pasal 2 yang aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, ya ayat 2, sorry. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Lalu yang ayat 4 juga sama. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Nah, ini maksudnya Paulus lagi mencoba menceritakan apa sih ini gitu ya. Mungkin ini yang dari gue pribadi kurang paham ya. Mungkin bisa bantu di sini. Ya, silakan San, langsung San. Oke. Justru juga bingung dengan perbedaan nih. Mungkin ada dari tingkat ketiga dari surga atau Firdaus atau surga, pastinya itu beda kan, karena penggunaan perkataannya pun juga berbeda-beda ya. Mungkin Koben ada ini ya, udah gue sempat cek di Blue Letter Bible. Ya. Nah, mungkin Koben ada bisa share ininya atau Blue Letter Bible ya? Iya. Oke, mau di-share yang di bagian mana? Di bagian yang Paradiso. Paradiso. Benar ya? Ya.
Kan di tingkat ketiga surga dan Firdaus. Nah, itu kan sama-sama diangkat sebenarnya kan. Ya. Dan ini ya. perbedaannya. Iya. Nah, ini tadi kata yang dipakai di bahasa Indonesianya Firdaus, di bahasa aslinya Paradisos, ya. Gitu di situ. Terus kita biasa ke bawah kita lihat. Nah, di sini penggunanya nih, ya, taman, garden, ya. Terus upper regions of heavens, ya kan. Terus di sini kita bisa lihat biasanya kalau di Blue Letter Bible kita bisa lihat kata ini dipakai di mana aja, gitu, ya kan? Kata ini dipakai 3 kali di Alkitab, ya. Yang satu di Lukas 23 ayat 43, ya kan? Ini yang pas lagi Tuhan Yesus disalib, kalau kita ingat, ya, orang yang di sebelahnya dibilang, oke, hari ini juga kamu akan bersama aku di paradise, ini ya, yang dipakai paradiso, gitu. Terus di 2 Korintus 12 ayat 4 ini yang kita baca sekarang, ya kan? Bagaimana dia diangkat ya, caught up. Nah, caught up ini juga menarik ya, karena ini kata yang sama yang dipakai untuk pengangkatan, rapture, ya. Itu caught up itu bahasanya adalah harpazo, ya. Bahasa Latinnya rapturo, ya. Biasanya kita sering ditanya seperti ini, emang di Alkitab ada tulisan rapture? Nggak ada gitu, tapi ada ini caught up ada si harpazo ini, gitu. Sama seperti Trinity gitu ya, Trinitas. Nggak ada kata Trinity dalam Alkitab, tapi kan kita baca Alkitab kita ngerti ada 3, ya, gitu. Ada 3 pribadi, 1 Tuhan, itu Trinity itu. Jadi memang kadang ya kalau kita cuma mau bilang mana nggak ada tuh kata itu di Alkitab, ya memang tidak ada. Tapi kalau kita baca kita bisa mengerti ada di situ, ya. Terus lanjut lagi yang terakhir tadi di Wahyu, Revelation 2 ayat 7. Di sini sekali lagi tuh, ya. Dia yang mendengar biarlah dia mendengarkan kepada jemaat ya. Nah, ini akan diberi makan dari pohon kehidupan, ya kan? Makanya itu digambarin seperti garden itu yang rencana awal Tuhan kan di Taman Eden, makanya itu Firdaus kalau bahasa Indonesianya, ya, which is the midst of the paradise of God. Jadi tetap paradise ini sama, ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke yang tadi pertanyaan dari Alvin. Ini dia lagi ngomongin apa sih gitu loh? Atau dia kan gini. Dia bilang seperti ini, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lalu, ya. Ini dia lagi ngomongin siapa dulu? Gitu. Ini siapa yang dia omongin? Ya, ini dia sendiri, gitu loh. Dia lagi ngomongin diri dia sendiri, ya. Kalau kita kan pernah baca di Kisah Para Rasul ya. Ingat Mas Aryo, ingat nih dulu nih sama Irsan nih. Kita pernah baca di Kisah Para Rasul di mana Paulus itu digebukin, ingat nggak? Ingat. Di Listra, yang digebukin. Kan dia kalau datang kemana tuh selalu ada aja tuh. Either terjadi kerusuhan, either terjadi kekacauan, either dia yang digebukin, ya kan? Nah, ada satu kejadian, itu kita coba mampir di Kisah Para Rasul 14. Ini salah satu informasi tambahan yang bisa kita dapatkan di dalam Alkitab itu sendiri. Meskipun ini belum tentu pasti menunjukkan hal itu, ya. Tapi ini sekiranya ada benang merah di situ, ya. Di Kisah Para Rasul 14 ayat 19. Mungkin minta bantu Irsan ya, San, tolong bacain. Kisah Para Rasul 14 ayat 19. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Iconium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Ya. Di situ dia tuh babak belur intinya, ya, babak belur. Karena di situ ditulis bahwa ia telah mati, bahkan udah disangka nih orang udah mati, gitu. Diseret. Ya kan, diseret keluar kota, loh. Coba kita diseret ke Bandung gitu misalkan. Ya, makanya dia bilang menyangka bahwa ia telah mati. Tapi kalau kita baca lagi setelah itu kembali ke Antioquia, tiba-tiba Paulus dan Barnabas sudah melanjut lagi memberitakan Injil. Artinya what happened to this guy gitu, dia nggak jadi mati gitu loh, ya kan? Nah itu makanya nyambung ke yang tadi kita bilang, dia bilang gini, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lalu, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, ya kan? Jadi dia juga nggak ngerti nih keadaannya dia. Sebenarnya gue masih hidup apa mati, masih dalam badan apa udah nggak di dalam badan? Itu sih sebenarnya yang dia mau sampaikan, ya kan? Terus dia bilang, tapi Allah yang tahu nih, gitu.
Nah, yang lucu kan biasa kadang kita baca ini, terus kita udah bikin versi kita sendiri nih. Oh, di surga tuh ada beberapa tingkat. Ada tingkat 1, 2, 3, 4. Nah, lu mau yang mana? Mau penthouse atau di basement? Ya kan? Ah, Padahal kalau kita baca ini, Allah telah mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ya, di sini the third heaven bahasa Inggrisnya. Kalau di terjemahan itu third heaven. hmm, Ternyata kalau kita cari tahu ya, heaven itu kan langit ya, gitu. Sebenarnya Shamaim gitu bahasa di Samain, ya betul. Shamaim Samain. betul. Di perjanjian Iya. lama itu Shamaim. Jadi langit itu di versinya Paulus dia aja bilang aku tidak tahu, dan dia bilang kan di ayat keempat dia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, tidak boleh diucapkan. Nggak bisa dia pakai kata-kata untuk describe itu. Makanya dia bilang aku nggak tahu 2 kali dia bilang how to describe this gitu. Makanya dia pakai kata third heaven. Nah, first heaven itu ya seperti kita sekarang lihat langit, ya kan? Itu heaven. Second heaven itu di luar langit, ya kan? Galaksi dan sebagainya itu semua. Third heaven di luar itu, di mana Tuhan ada. Makanya paradise itu. Jadi basically cuman seperti itu yang mau disampaikan. Oke. Gitu. Jadi jangan sampai nanti kita terjebak di mana enggak, di surga tuh ada beberapa tingkat. Buktinya Paulus aja bilang ini third nih, berarti ada fourth, ada fifth atau gimana gitu. Nah, jadi yang based on Bible seperti itu, ya. Itu mungkin itu, Oke. San. Apalagi San yang mau di highlight? Kalau gue ada apa ya? Di sini kan Paulus kayak menceritakan dia sebenarnya bisa bermegah gitu kan. Tapi kalau yang gue baca di sini Tuhan kayak kasih duri dalam daging ini, Ya. istilahnya supaya dia tetap rendah hati ya, tetap humble gitu ya. Jadi Ya. mungkin itu juga yang bisa terjadi dalam diri kita juga gitu kan. Bahkan di sini di ayat 8 dibilang tentang hal itu aku juga sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Ya. Jadi berarti 3 kali dia berseru minta Ya. gitu kan. Ya. Tapi itu juga nggak dijawab sama Tuhan karena Tuhan Ya. ya tahu tujuannya untuk apa gitu kan. Memberikan Ya. duri dalam daging itu. Ya. Tapi ya mungkin kalau misalnya gue bisa sampaikan, misalnya kita dikit-dikit minta dikasih, dikit-dikit minta dikasih, kayak Sinterklas dong jadinya. Ya. Ya, Tapi betul. dan ya mungkin ke teman-teman gue sekedar sharing juga, misalnya kita kalau gue pola pikir gue maksudnya gitu ya, mindset gue, misal kita doa tuh nggak dikasih-kasih gitu. Mungkin gue saatnya untuk refleksi gitu kan. Ini ke diri sendiri. Apa yang gue minta, apakah emang udah benar gitu kan. Terus apakah ini mau sesuai dengan kehendak Tuhan, apakah ini akan memuliakan Tuhan nantinya gitu. Atau jangan-jangan untuk kepentingan duniawinya gue sendiri nih, Tuhan punya mobil segala macam gini gitu misalnya. Terus ya ataupun kalau misalnya nggak dijawab pun juga tetap God is good gitu, karena dia tahu apa yang terbaik buat kita. Kayak contohnya yang dulu mungkin pernah dibahas juga gitu. Kita punya anak kita masih TK, minta sepeda gunung orang dewasa gitu kan. Nah, kita jadi orang tua ngasih gak gitu. Kita tahu gitu kan anak kita bakal jatuh nih, berdarah-darah, kecelakaan gitu kan. Jadi ya sama seperti Tuhan juga gitu. Ya kita masih kecil banget dibanding Tuhan gitu kan. Jadi sebenarnya Bapak ya tahu, Bapak kita, Bapak di surga tahu apa yang terbaik dan waktu yang terbaik. Dan kapan kita siap untuk mendapatkan itu juga gitu. Ya, betul. Betul. Jadi apa yang kita butuhkan ya, bukan apa yang kita mau gitu. Ya, what we need itu Tuhan udah bilang pasti akan dikasih. What we want belum tentu. Gitu. Belum tentu. Ya. Nah ini juga sama sebagai teman yang baik nih, kita sama teman-teman kita juga kadang kita memang perlu kasih tahu what they need to hear, bukan what they want to hear. Ya, jadi kalau ada orang-orang pun yang seperti itu ke kita, sebenarnya itu juga kita bisa ngebedain gitu, ya kan? Kita sih maunya ya diklonin aja istilahnya, tanda kutip ya. Lebih enak kan denger yang memang kita mau denger gitu. Ya. Tapi kita belum tentu siap untuk dengar apa yang kita perlu dengar. Iya. Ya. Nah, teman-teman yang baik itu dia berani tuh kasih tahu itu, ya, hard truth itu. Ya. Gitu sih. Yang lain lagi mungkin? Berarti tadi ada hubungannya sama minta sama Tuhan, ya. Jawabannya cuma ada 3, yes, no, atau wait. Gitu. Kalau yes, ya paling enak. Yang yes kita harus jalan. Kalau no, kita bisa nggak tetap setia dan taat kalau dia say no.
Nah ini dia nih, Iya. ya kan? Nah kalau wait, ya udah mesti sabar. Ya, gitu. Yang susah itu wait kan, karena kita nggak tahu nih semuanya yes apa no, just wait. Ya, Benar. gitu. Apalagi Mas Aryo mungkin nambahin? Nambahin sedikit, kalau terkadang kita ada dalam proses wait itu Ya. bisa tidak dikabulkan, bisa dikabulkan. Hmm. Pada saat proses wait itu kita sebaiknya kita biarkan Tuhan menjadi Tuhan. Ya. Let God Be to God, be ya. God. Ya. Jadi itu bagiannya Tuhan, udah jangan lu buru-buru. Jangan digesa-gesa ya. Maksudnya don't rush it up gitu ya. Tetap melakukan bagian kita. Memang ini perlu pemahaman yang dewasa ya. Tetap melakukan bagian kita, tetapi di sisi lain tetap memberikan porsi untuk Tuhan bekerja. Nah ini perlu dewasa banget ini. Iya. Maksudnya juga tidak pasif, tapi juga tidak Maksa ya. rushing up gitu. Iya betul. Itu titik balance-nya itu yang kita belajar terus dari waktu ke waktu ya kan, gitu. Dari waktu ke waktu selalu belajar. Oke, that's good. Gue juga tiba-tiba kepikiran yang di Yakobus 4, San. Minta tolong lu baca deh, San. Yakobus 4, 1 sampai 5. Yakobus 4 ayat 1 sampai 5. Ini tadi lu udah mention, San. Ini sebenarnya gue inget karena tadi lu cerita, lu sharing, tapi gue inget ayatnya ada di sini. Yakobus 4 ayat 1 sampai 5 ya? Ya. Oke. Yakobus 4 ayat 1. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Oh, sorry, sama 6 ya, lanjut ya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, itu dia. Yes. Itu jadi kayak nyambung ya sama yang Paulus tadi kasih tahu ya, gitu. Kasih karunia, ya kan dia bilang kan. Tetapi kasih karunia itu lebih besar daripada cukup, ya. Bahkan lebih besar nih kalau si Yakobus yang tulisnya seperti itu, ya kan. Dan ada kerendah hati itu yang tadi. Jadinya juga ya itu kan duri thorn in the flesh-nya si Paulus bikin dia tetap stay low gitu loh. Humble. Ya, humble. Ya. Oke, that's good. Kita lanjut lagi ya. Kekhawatiran Paulus. Siapa baca? Alvin kali ya. Ya, bukan baca ya. Oke, kekhawatiran Paulus. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya, sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu. Dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya.
Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi, dan bersama-sama dengan dia, aku mengutus saudara yang lain. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama, dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu. Di hadapan Allah dan demi Kristus kami berkata, semua ini, saudara-saudaraku yang kekasih, terjadi untuk membangun iman kamu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Ya, jadi bahasanya Paulus tuh selalu kayak gitu ya, gitu. Ada sedikit satirnya juga, ya, sarkasmnya juga ada di situ. Nah, itu apa yang kita dapat dari perikop yang kedua ini, dari chapter 12? Atau yang mau di-highlight? Silakan. Ini lebih sulit sih daripada chapter yang pertama. Dari yang tadi di atas. Lebih sulit ya? Iya. Yang gue highlight sih ya, yang gue highlight tuh di 14 tuh. 14 itu yang jadi highlight. Ya kan? Karena dia bilang, sesungguhnya sudah untuk 3 kali aku siap untuk melindungi aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Ya, intinya gini, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Gitu. Ini juga jadi kita parameter kita untuk seorang pemimpin gitu. Ya, dia itu memang betul-betul care gitu. Bukan karena lu punya apa, lu ada apa, ya kan, semuanya itu bukan. Memang dia betul-betul care, yang makanya dia bilang bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Ya, terus dia bilang karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Nah, ini juga jadi masuk ke parenting nih gitu. Ya, untuk parents yang pikir, wah ini anak gua ini sebuah investment nih anak gua nih. Nah, itu harus dirubah tuh cara berpikiran seperti itu, ya kan? Gitu. Ya, karena ada loh gitu loh. Maksudnya anak ini kita jadikan dia investment. Ada gitu. Jadi nah, kita baca ini kita diingatkan lagi, oke, jadi parents tuh jangan begitu. Ya memang udah tugas kita, tanggung jawab kita untuk provide buat mereka kok, gitu. Ya, gitu. Terus apa lagi? Selama-lamanya itu. Ya, betul. Selamanya. Ya, betul. Nah, apalagi? Mungkin dari kalian tambahin. Di sini apa namanya? Paulus juga dua kali ke sana ya. Kemarin waktu itu bukan yang nggak jadi ya, yang sebelumnya ya. Yang dia belok dulu gitu kan. Ya, ini udah mau yang ketiga kalinya. Udah mau yang ketiga kalinya. Oke, di sini masih ngebahas tentang rasul-rasul palsu itu juga ya. Ya, tapi dia pakai katanya rasul-rasul yang luar biasa itu. Iya, nyindir banget. Ya kan? Ini bukan ngomongin murid Tuhan Yesus loh, bukan. Ya, ini sindiran sebenarnya, gitu. Ya. Ya. Terus rasul yang super kan bilangnya. Ya, dia bilang yang luar biasa itu. Terus dia bilang apa lagi ya? Ini ada yang menarik juga, di mana dia bilang, ini tadi yang gue mau share nih. Dia kan bilang bermegahlah dalam kelemahan, gitu. Ya. Jadi kalau kita lagi dalam musim-musim yang tidak baik itu, kita bisa belajar dari Paulus nih, karena nih dia kan yang kayaknya udah sering banget tuh ngelakuin itu semua. Ya, tapi dia juga kayak dengan sengaja sih, gitu, nggak apa-apa, gitu, karena dia tahu tujuannya dia untuk apa, ya kan? Nah, ini maksudnya kalau kita bisa belajar dari Paulus, kita jadi bisa punya attitude yang baru nih, gitu. Apapun musim kita ini, ya kan? Kita jadi bisa nggak semacam apa ya, complaining,
Ya kan, kalau dia mau komplain kan bisa aja nih gitu loh, komplain ya, atau enggak dia sampai bahkan blame Tuhan gitu. Kok sampai gini-gini amat sih gitu loh. Ya kan, mau apa mengabarkan Injil kok sampai digebukin sampai begini gini-gini amat sih gitu. Bisa aja di stop kan, habis yang digebukin itu kita udah pernah bahas dulu di Kisah Para Rasul. Ya kan, udahlah gitu, stop gitu. Nah, ini juga buat gua sih gitu. Jadi kayak ngajarin juga untuk kasih attitude bahwa ternyata lewat ini semua kita malah menjadi punya relationship yang makin dalam, makin kenal sama Tuhan. Gitu. Kalau kita bisa lihat dari perspektif yang benar, ya. Gitu. Itu sih. Gue ada nambahin sih paling ini, tapi persepsi ya. Maksudnya gue pernah baca ini dan menurut gue ini bagus untuk di-sharingkan. Cuman baik lagi ke teman-teman, selidikilah yang dengar juga. Ya kalau misalnya emang nggak cocok, selidiki aja di Alkitab ada atau enggak gitu kan. Ya. Nah, kalau gue pernah dengar gitu suatu orang yang bilang, jika kita berdoa minta diberikan kekuatan ke Tuhan gitu. Tuhan berikan saya kekuatan, tapi Tuhan malah memberi kesulitan supaya kita bisa belajar dari kesulitan itu dan kita jadi kuat gitu. Terus kita kadang minta wisdom atau hikmat ke Tuhan. Terus Tuhan ngejawabnya dengan cara ngasih masalah untuk diselesaikan. Jadi kita punya wisdom, nabung wisdom. Ada masalah lain kita ada selesaikan, kita ada wisdom yang lain lagi gitu. Terus kita minta keberanian buat Tuhan. Terus Tuhan, ya kita nggak berani gitu aja gitu kan. Kita harus diberikan tantangan dulu nih untuk kita taklukkan gitu. Supaya kita muncul keberanian itu. Yang terakhir kita minta cinta kasih sama Tuhan. Tapi Tuhan kasih orang-orang yang bermasalah untuk kita tolong. Nah, di situ doa kita sebenarnya semua dijawab. Cuman dijawabnya itu ya kita harus peka ya. Kalau misalnya kita nggak peka, bisa jadi kita kayak, aduh minta keberanian kok malah dikasih tantangan mulu nih, makin ciut nih segala macam gitu. Padahal justru kita diberikan tantangan itu untuk kita taklukkan dan kita muncul keberanian secara nggak langsung. That is so good, Irsan. Iya, kita harus peka nih sama apa yang kita doakan dengan apa yang terjadi di lingkungan kita ini. Kita dijawab, tapi dengan caranya ya. Betul. Ya nggak dengan cegreng gitu. Betul. Karena kadang kita berdoa juga, kita minta sesuatu, kita maunya jadi seperti yang udah kita plan nih, A, B, C, D, E, begini doanya. Jadi kalau terjadi A, B, C, D, E gitu kan. Sama kayak tadi Mas Aryo bilang, biar Tuhan jadi Tuhan. Ya kan? Dia bisa jawab kita, tapi mungkin nggak seperti yang kita mau A, B, C, D, E itu gitu. Ya kan kayak tadi Irsan bilang. Itu tadi contohnya udah bagus banget, San. Maksudnya ya, lu minta apa tadi, cinta kasih, minta keberanian, apa ternyata yang dimunculin itu bukan langsung seperti itu misalkan, ya kan? Jadi berproses lagi. Nah makanya kalau bisa ngelihat dengan perspektif yang benar, ya kita jadi ngerti. Nah ujung-ujungnya apa? Relationship kita itu makin dalam, makin ngerti. Oh Tuhan kita itu seperti itu. Ya, itu sih. Ada lagi yang mau nambahin? Nope. Gue belum sih. Oke. Ya. Kayaknya udah itu, tinggal satu lagi, chapter 13. Nanti kita bahas lagi di situ, and then selesai tuh 2 Korintus. Ya, next kita ke Roma. Buat teman-teman yang udah ngikutin, setia ya, konsisten, thank you. Sama nanti kita berikutnya mau masuk ke Roma, jadi mungkin kalau masih mau ikut, boleh mulai baca-baca dulu. Jadi nanti makin ini. Dan kalau misalkan mau kasih komentar atau mau kasih tambahan juga itu oke sih. Ya, kita welcome aja. Gitu. Selama itu membangun, ya, bukan untuk menjatuhkan. Karena kita udah baca Alkitab, semuanya itu harus untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. Ya. Bahkan di sini tadi ada nih, gue malah kepikiran juga tadi, kayaknya ada deh yang membangun, mana ya? Oh sorry, itu ada di chapter 13. Next week berarti. Ya, next week. Itu ada di chapter 13 ayat 10. Di situ ditulis untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. Tapi di depan-depan kita udah baca tuh, Paulus sering ngomong kayak gitu. Ya, ini semua untuk build up, membangun iman kita. Ya. Yes. Oke, thank you semuanya, Mas Aryo, Irsan, Alvin, waktunya. Thank you. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.